بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير إنه على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خير. أما بعد, hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sebelum kita mulai kajian kita, terlebih dahulu saya ingatkan diri kami pribadi dan juga jamaah sekalian agar senantiasa menata hati, mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengharapkan ridha-Nya. Karena Al-Faqir sendiri di sini duduknya, saya di sini sebenarnya bukan karena saya yang terbaik, tidak. Apalagi yang lebih sepuh, lebih tua umurnya, jelas tidak. Lebih alim juga tidak. Karena kita mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh para malaikat, ya, kita berusaha untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Subhanak, ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah agar dikaruniai ilmu yang bermanfaat. Jadi kita sama-sama belajar Al-Quranul Karim di rumah Allah ini, sama-sama berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena pada dasarnya kami sendiri merasa tidak ada jaminan, ya. Barangkali jamaah yang mendengarkan, yang menyimak kajian ini itu jauh lebih memahami dan bisa mengamalkan dari setiap ilmu yang dipelajari. Rubba muballighin aw amin sami'. Maka ya, kita sama-sama memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar setiap ilmu syar'i yang kita pelajari, yang kita perdalam ini, ya, tidak hanya sebagai tanda kebaikan yang Allah inginkan atas diri kita, tapi kita berlomba-lomba untuk bisa memahami serta mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan tambahan ilmu serta peningkatan iman bagi kita semua. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Kalau kita memperhatikan kondisi umat Islam saat ini, apa yang bisa kita saksikan jemaah? Bagaimanakah kondisi umat Islam saat ini? Kondusifkah atau tidak? Umat Islam saat ini
Ya, dalam keadaan kuat atau lemah? Bagaimana jamaah? Lemah. Ya. Dalam kondisi ya terkepung, seakan-akan apa? Terkepung dari berbagai sisi. Kita menyadari ya, kita sendiri adalah bagian dari umat Islam saat ini. Ibaratnya seperti apa? Buih di lautan. Ya. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. An Thawban qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Dari Thawban ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir saja para umat, maksudnya umat yang kafir, yang sesat, ya, mengerumuni kalian dari berbagai penjuru. Sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam suatu wadah, suatu piring, ya, ila qas'ati. Lalu ada sahabat yang bertanya, faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma idzin. Ya. Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ya, apakah saat itu kami jumlahnya sedikit? Maka dijawab oleh Rasulullah, qala bal antum katsir. Bal antum yawma idzin katsir. Justru kalian pada saat itu banyak. Jumlahnya banyak. Ya. Ya, kita sekarang jumlahnya banyak atau sedikit? Banyak. Walakinnakum ya ghutha'un ka ghutha'is sail. Akan tetapi kalian itu bagaikan ghutha'. Ghutha' ini ya dapat diartikan seperti apa? Apa ya? Buih gitu ya di lautan yang terombang-ambing, atau bisa diartikan ghutha' itu adalah hujan. Mohon maaf, bukan hujan. Sampah yang dibawa oleh air hujan. Ya, ketika hujan lebat ya kita bisa melihat ya, umpamanya kita ke jalan itu ya, ada sampah yang dibawa oleh air bah, itu ghutha. Ya. Jadi kalian tak ubahnya seperti itu. Ya, ini mungkin kalau diterjemahkan seperti ini agak kasar gitu. Ya. Seperti sampah, mohon maaf, yang dibawa oleh air bah, ya, oleh air hujan. Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikumul wahn. Bahkan kalian ya, jadi Allah menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian, ya, sampai-sampai ya Allah Subhanahu wa taala menanamkan ya, menimpakan pada hati kalian itu suatu penyakit yang disebut dengan wahn. Ya, apa itu wahn? Ya. Faqala qailun ya Rasulullah, ya Rasulullah wa mal wahn. Orang bertanya, apakah itu wahn ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, apa itu wahn? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahn itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahn itu apa jamaah? Hubbud dunya
wa karahiyatul maut. Wahan itu kata Rasulullah adalah cinta dunia dan benci mati atau takut mati. Itulah wahan. Jadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu keadaan kita kaum muslimin mungkin ketika melihat saudara kita ya ditindas, saudara kita di belahan dunia sana dibantai, kita tidak bisa apa-apa kecuali senantiasa mendoakan mereka. Ya. Mendoakan yang terbaik untuk mereka. Karena kita tidak bisa apa-apa. Ya. Dan ini sebenarnya adalah musibah yang menimpa kita. Di saat manusia masuk Islam, ya, masuk ke dalam agama Allah ini secara berbondong-bondong, namun pertolongan Allah dan kemenangan darinya belum datang, gitu ya. Lalu dalam surat An-Nasr Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan itu, ya, kau saksikan, ya, kau melihat manusia itu masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Ya. Ya. Saat ini juga ya, manusia itu kita bisa saksikan ya. Berbondong-bondong betapa ya orang menerima agama Islam ini secara berbondong-bondong, masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Tetapi untuk menolong saudaranya yang tertindas ya di Palestina, di Gaza, itu kita tidak bisa apa-apa. Kadang kita sendiri lupa mendoakan mereka. Ya, itu tidak lain karena sebagaimana yang Rasulullah SAW gambarkan. Ya, betapa banyak jumlah kita, tapi kita seakan-akan tidak bisa berbuat apa-apa untuk saudara kita. Betul ya jemaah ya? Kita jumlahnya banyak, tetapi tidak ada kekuatan. Bahkan musuh-musuh Islam, musuh-musuh kita itu tidak merasa takut dengan kita, dengan jumlah kita yang besar, ya. Malah justru mempermainkan kita, ya. Malah justru mempermainkan kita, melalaikan kita, ya, dari tujuan utama kita kaum muslimin. Nah, tentu ini merupakan sebuah kekalahan sebelum berperang. Jadi kalau Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu pernah mengalami kekalahan pada suatu peperangan. Peperangan apa itu jemaah? Perang Uhud. Ya, perang apa? Uhud. Padahal Rasulullah dan para sahabatnya mereka adalah sebaik-baiknya manusia. Di tengah mereka ada seorang Nabi. Nabi SAW masih hidup. Nabi yang beliau adalah makhluk Allah yang paling mulia. Utusannya yang paling agung. Di tengah-tengah mereka ada sahabat Nabi, ya, yang mulia. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Jadi seorang yang paling mulia setelah para nabi dan rasul. Kemudian ada juga sosok sahabat yang selevel Umar bin Khattab dan orang-orang terbaik lainnya. Jadi mereka pun ditimpa musibah. Ya. Sebuah kekalahan disebabkan karena kesalahan, pelanggaran yang dilakukan oleh siapa? Ar-Rumah
pasukan apa? Pemanah. Ya. Baik, kalau umpamanya kita city tour itu ada biasanya diterangkan itu Jabal Rumah. Ya. Jadi rumah itu bukan seperti bahasa kita apa rumah tempat tinggal itu ya. Rumah itu jamak dari apa? Ar-Rami. Ya, Ar-Rumah itu maksudnya para pemanah. Yang mereka ditempatkan di suatu dataran tinggi atau apa namanya? Ya, jabal ya. Ya. Yang mereka pasukan pemanah ini melanggar perintah Rasulullah SAW. Dan mereka diperintahkan untuk bersabar, ya, berdiam diri, ya, di garis jaga mereka. Namun mereka melanggar hal tersebut. Akhirnya kaum muslimin porak-poranda. Dan kejadian yang menyedihkan ini harus diderita oleh kaum muslimin. Nah, pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi? Ya. Mengapa hal ini bisa menimpa mereka? Padahal di tengah pasukan ada Rasulullah SAW. Rasulullah masih hidup. Dan mereka para sahabat itu adalah manusia terbaik yang Allah pilih untuk mendampingi Rasulullah SAW. Ya. Kenapa jamaah? Walamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha. Kata Allah dalam surat Al-Imran ayat 165. Ya. Mengapa ketika kalian ditimpa musibah? Dan yang dimaksud musibah di sini adalah musibah yang menimpa kaum muslimin pada perang Uhud. Qad asabtum mithlaiha. Padahal kalian telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuhmu. Maksudnya di perang Badar. Padahal sebelumnya di perang Badar, ya, yang yang terbunuh itu berapa? Orang kafir terbunuh 70 orang, ya, dan 70 lainnya berhasil dijadikan tawanan. Serta banyak di kalangan mereka yang terluka. Sampai-sampai digambarkan dalam ayat tadi, qultum anna hadza qul huwa min 'inda anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Kalian berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah wahai Muhammad, itu dari kesalahan diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kaum muslimin saat itu bertanya-tanya, dari mana datangnya kekalahan ini? Namun Allah jawab, ya, kekalahan yang menimpa kaum muslimin saat itu disebabkan karena diri mereka sendiri. Karena apa jemaah? Pelanggaran dan dosa yang dilakukan oleh sebagian pasukan, sehingga mereka ditimpa kekalahan. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menjadikan beberapa sebab. Jadi kalau kita mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di zaman yang Rasulullah sudah meninggal lama. Ya, keimanan kita tidak seperti para sahabat. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan beberapa sebab kemenangan. Sebagaimana Ia yang telah menciptakan sebab kelemahan. Kita wajib, ya, sebagai, ya, orang yang mengaku beriman, wajib menempuh dan berpegang teguh, ya, dengan jalan yang itu menjadi sebab kemenangan dimanapun kita berada. Entah itu di masjid, di rumah, di jalan, atau pada saat bertemu dengan musuh, saat berjumpa dengan musuh. Intinya dalam semua keadaan. Seseorang harus
memegang teguh perintah Allah, ya, menjaga diri dari segala macam dosa, ya, dan kemaksiatan yang itu merupakan pelanggaran. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, ini di dalam surat Muhammad, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan memberikan pertolongan kepada dan mengokohkan serta meneguhkan kedudukanmu. Jadi di sini kita belajar dari surat An-Nasr, datangnya pertolongan itu, ya, berbanding lurus dengan apa? Keimanan kita. Bentuk pertolongan Allah terhadap orang-orang yang beriman itu diraih dengan mengikuti syariatnya, dengan menolong agamanya, dan menegakkan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila keadaan kita demikian, maka bergembiralah dengan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat An-Nur, ya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushriku nabi syai'a wa man kafara ba'da dhalika faulaika humul fasiqun. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang mengerjakan amal saleh, ya, bahwa ia sungguh-sungguh atau benar-benar akan menjadikan kalian itu berkuasa di muka bumi. La yastakhlif, menjadikan khalifah di sini maksudnya berkuasa di muka bumi. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Allah akan meneguhkan bagi kalian agama yang telah diridainya untuk kalian. Dan dia benar-benar akan memutarbalikkan atau menukar, ya, keadaan mereka sesudah mereka sebelumnya dalam keadaan takut, ya, mengganti yang sebelumnya mereka, ya, ketakutan menjadi keamanan, ya, aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun denganku, dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diantara sebab yang mendatangkan pertolongan Allah serta kemenangan darinya. Jadi kekalahan kita sebelum berperang ini, ya, itu tidak lain, ya, karena kesalahan kita sendiri, ya. Tetapi masih ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berbenah, ya. Terkadang seseorang salah itu karena mungkin lupa, lalai, ya, atau dilalaikan dengan kenyamanan, ya, sebagaimana yang kami sampaikan di pertemuan sebelumnya, ya, dengan rasa aman, ya, yang akhirnya kita lupa akan peran dan kewajiban kita. Kita tidak sadar bahwa kita adalah bagian dari kaum muslimin yang memiliki andil dalam setiap perbaikan. Allah mewajibkan, ya, kita untuk meninggalkan maksiat dan berpegang teguh dengan syariatnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Selama kita mau berubah, insyaallah, ya, Allah pun akan merubah, ya, keadaan kita, ya, menjadi lebih baik, insyaallah. Ya, tentu jangan lupa berdoa.
Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, barangkali saya tidak pandai berretorika ya dalam kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nasr ini. Tetapi mari kita mencoba untuk mengambil faidah ya dari surat An-Nasr ini. Ya. Yang pertama, dari surat An-Nasr ini ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur. Ya. Atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi surat ini mengingatkan kepada kita sebagai hamba-hambanya akan nikmatnya yang tidak terhingga. Mulai dari nikmat pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Masuknya umat manusia ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong dan lain sebagainya. Ya. Ini kata Allah apa? Fasabbih bihamdi rabbik. Maka sucikanlah Allah dengan memujinya. Ini mengandung pesan agar ketika bertambah nikmat kita diperintahkan untuk tetap bersyukur. Jangan sampai ya nikmat yang senantiasa Allah berikan, senantiasa Allah tambah kepada kita membuat kita lalai tidak bersyukur. Kemudian ada pelajaran lainnya, annan nasra biyadillah. Ya, bahwa setiap kemenangan, ya, pertolongan Allah itu pertolongan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh terpedaya dengan kondisi kita saat ini. Mungkin kita tidak punya senjata secanggih mereka. Mungkin kita merasa ya pecundang, pengecut gitu ya. Ya. Seakan-akan kita tidak berhak untuk meraih kemenangan. Ya, tapi ingat ya, surat ini mengajarkan kepada kita ya, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah. Jadi pertolongan itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, idhafakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengajari kita bahwa yang namanya pertolongan, kemenangan itu di tangan Allah, bukan di tangan kita. Ya, sehebat apapun kita, secerdas apapun kita, secanggih apapun peralatan yang kita miliki, ya, itu tidak menjadi jaminan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pertolongan dan kemenangan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk memberikan. Kemudian pelajaran yang lainnya, wujubul istighfar wa tauba ila Allah azza wa jalla. Dari surat An-Nasr ini kita disyariatkan untuk istighfar, beristighfar. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar dan bertaubat kepadanya. Kalau kita lihat wastaghfirhu, ini perintahnya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW, ya kan? Tapi juga perintah ini ditujukan kepada kita umatnya. Perintah untuk beristighfar ini tidak hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi juga ditujukan kepada kita umatnya. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda apa? Ya ayuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruh. Bertaubatlah kalian kepada Allah dan senantiasa beristighfar, memohon ampun kepadanya.
fa inni atubu ila Allah wa astaghfiruhu fi kulli yawmin mi'ata marrah atau akthar min mi'ati marrah. Karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya setiap hari tidak kurang dari 100 kali. 100 kali atau lebih dari 100 kali. Ya. Ada doa yang bagus untuk kita panjatkan agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, supaya Allah mendatangkan pertolongan dan kemenangannya. Ya. Jadi kalau Rasulullah SAW memerintahkan kita dan memberikan contoh terbaik untuk kita bagaimana Nabi SAW bertaubat dan beristighfar kepada Allah, ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bagaimana doanya jemaah? Ada yang tahu? Kalau kita mohon ampun kepada Allah, apa yang kita ucapkan? Astaghfirullah, betul ya. Atau Allahumma firli. Ya. Allahumma ghfir Allahumma ghfir khata'i wa amdi, gitu ya. Coba kita ucapkan. Allahumma ghfir khata'i wa amdi wa jiddi wa hazli wa israfi fi amri wa kullu dhalika indi. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Ya, ini Imam Bukhari ya mengeluarkan hadis ya, tentang doa ini di dalam bab ad-da'awat ya. Ya, Imam Muslim juga menyebutkannya dalam bab az-zikr wa du'a wa taubah wal istighfar. Ini menurut hadis Abu Musa al-Ash'ari. Ini doa yang mungkin kadang kita pernah dengar. Ya. Tapi jarang sekali kita membacakan doa semacam ini. Ini kalau kita hafalkan bagus. Ya. Jadi kita mohon ampun ya, tidak hanya dengan astaghfirullah Allahumma ghfirli gitu ya. Ya. Ini doa yang mungkin jarang dipanjatkan, tetapi pada saat tertentu ya kita harus mengamalkan doa ini. Ya, doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW. Allahumma ghfir khata'i au khati'ati wa amdi. Ya, ya Allah ampunilah kesalahanku dan kesengajaanku. Kesalahan itu karena ya tidak tahu atau tidak sengaja, itu kesalahan artinya ya. Ya. Jadi salah karena tidak sengaja, atau karena kebodohan, karena tidak tahu akhirnya kita melakukan kesalahan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Maupun kesalahan yang dilakukan dengan sengaja. Ya. Wajiddi wa hazli. Kesalahan baik itu kesalahan yang dilakukan secara serius maupun bercanda. Ya. Wa israfi fi amri. Ya. Kelakuan melampaui batas ya, berlebih-lebihan di dalam perkaraku. Wa kullu dzalika indi. Kita mengakui bahwa itu semua ada pada diriku. Ya. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah aku atas apa yang telah berlalu. Ya, atas apa yang akan datang dan yang telah berlalu. Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Atas setiap kesalahan yang dilakukan baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun di tengah halayak ramai. Antal muqaddimu wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir, gitu ya. Ini ya, silakan nanti bisa dicari hadisnya. Ya, bagus sekali untuk dipanjatkan. Ya, di dalam istighfar kita, taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi disyariatkan beristighfar juga setelah selesai beramal. Di sini ada poin ya penting lainnya, faidah di sini apa? Kita disyariatkan beristighfar ketika selesai kita beramal. Ya. Nah, karena kita beramal, selesai beramal kan kadang mengucap alhamdulillah gitu ya. Tapi enggak, justru disyariatkan selesai beramal apa? Beristighfar. Contohnya seperti apa jemaah? Ah, betul. Ketika selesai sholat, ucapkan alhamdulillah atau astagfirullah. Astagfirullah. Itu yang disyariatkan. Kita beristighfar ketika kita selesai beramal. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika selesai dari salatnya, beliau beristighfar sebanyak 3 kali. Ya, karena Rasulullah SAW ini juga berdasarkan hadis Thauban. Idza ansarafa min salatihi istaghfara thalathan. Adalah Nabi SAW itu apabila selesai dari salatnya, setelah selesai dari salatnya. Maksudnya adalah di sini salat apa jemaah? Salat sunnah apa salat fardu? Ya, salat fardu ya. Apabila Rasulullah selesai dari salatnya, ya, beliau beristighfar 3 kali. Lalu mengucapkan apa? Wa qala Allahumma antas salam wa minkas tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Yang artinya Allahumma antas salam, gitu kan? Ya Allah, Engkau adalah as-salam, maksudnya pemberi keselamatan. Wa minkas salam, dari Engkaulah keselamatan. Ya. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maha suci Engkau wahai Rabb, pemilik keagungan serta kemuliaan. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Imam Al-Auza'i pernah ditanya, ya, tentang salah seorang perawi hadis ini. Bagaimana caranya beristighfar? Imam Al-Auza'i menjawab, caranya membaca astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah. Ya, jadi ini menjadi dalil dianjurkannya beristighfar setelah selesai beramal. Jadi di dalam Al-Quran juga ada ya dalil yang berbunyi apa? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 199, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim." Surat Al-Baqarah ayat 199. Ya, kemudian afidu min haitsu afadhan nas. Bertolaklah kalian dari tempat bertolaknya orang-orang itu, maksudnya dari Arafah. Wastaghfirullah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian pelajaran berikutnya, ya, anjuran kita untuk beristighfar setelah selesai beramal. Apa jamaah? Doa kafaratul majlis. Ya. Sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis, man jalasa fi majlisin fakathura fihi laghatuhu. Ya, faqala qabla an yaquma min majlisihi. Dzalik, ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Gitu ya. Barang siapa yang duduk di suatu majlis lalu banyak senda guraunya, banyak kalimat yang tidak bermanfaat, ya, maka hendaklah ia mengucapkan sebelum bangun dari majlisnya doa kafaratul, ya, atau kafaratul majlis. Ya. Itu isinya apa jemaah? Ya. Ya. Doa, ya. Kafarah itu penghapus, ya.
Penghapus majelis. Berarti apa? Penghapus dosa-dosa yang dilakukan di majelis. Baik, itu tentang kafaratul majlis. Nah, kemudian juga yang patut untuk bisa atau yang bisa kita jadikan ya amalian selain disyariatkannya tadi ya, doa masyru'atu sajdatus syukur, atau untuk mengamalkan ayat yang ada dalam surat An-Nasr ini ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi Nabi SAW itu setiap kali rukuk dan sujud beliau memperbanyak membaca doa apa? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Jadi mungkin kita sering mengucapkan subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim dalam rukuk kita, atau subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la dalam sujud kita. Barangkali agar kita tidak bosan, kita amalkan. Ya. Kita amalkan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ya. Jadi jangan sampai mungkin menganggap wah kalau ini ormas tertentu ini gitu ya. Kalau itu berarti jangan diidentikan dengan itu. Ya. Ini ada dalilnya. Ya, bahwa doa ini adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ya. Demikian apa yang bisa kita ambil faidah ya dari surat An-Nasr ini. Ya, wajibnya bersyukur ketika bertambahnya nikmat, makanya disyariatkan untuk memperbanyak sujud ya, syukur ketika mendapatkan nikmat yang luar biasa. Kemudian di surat An-Nasr ini kita dapati tafsiran Ibnu Abbas yang begitu istimewa dibandingkan dengan tafsiran sahabat-sahabat lainnya. Dan surat ini sebagaimana dinamakan surat Taudhi', ini menjadi pertanda. Nah, dengan turunnya surat ini itu menjadi pertanda akan dekatnya wafatnya Nabi SAW. Dan kemudian disanjurkan untuk banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita umatnya. Ya. Kemudian disunnahkan membaca zikir subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli ketika sujud kita dan rukuk kita. Kemudian juga yang terakhir dianjurkan membaca kafaratul majlis. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ketika kita hendak bangkit dari majelis kita. Maka kita ucapkan doa kafaratul majlis ini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.